Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kami bersukacita bisa kembali hadir melayani saudara-saudari dalam podcast kali ini. Dan puji Tuhan sudah kembali bergabung bersama dengan kita Saudara Kenny. Puji Tuhan Saudara Kenny. Puji Tuhan, salam damai sejahtera kepada Saudara Ade, juga kepada saudara-saudari para pendengar podcast. Senang kita bisa kembali bersama-sama membahas firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah realitas, adalah kebenaran satu-satunya. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan adalah realitas dan kebenaran satu-satunya. Baik, saudari, di minggu yang baru ini, kita memasuki judul yang baru pula. Judul kali ini adalah mengajarkan kerendahan hati. Judul ini kami ambil dari satu ayat dalam firman Tuhan yang kita ambil di kitab Markus pasal 9 ayat 34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Puji Tuhan, dari satu ayat ini juga judul yang akan kita bahas bisa dibagikan Saudara Kenny, latar belakang juga berkat dari perikop firman Tuhan kali ini. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan, kita bisa, oleh karena rahmat-Nya, kita bisa setiap hari terus membaca firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah masuk ke dalam Markus pasal 9, ayat yang ke-33 sampai ayat ke-50. Tentu saudara-saudari, kalau Anda melihat di ayat-ayat sebelumnya, khususnya mulai dari ayat 30, 3 ayat di sebelumnya, yaitu 30, 31, 32. Di sana Tuhan mengungkapkan kali kedua kematian dan kebangkitannya. Artinya sebelumnya Tuhan sudah pernah mengungkapkan, namun Tuhan mengungkapkan kali kedua. Tetapi sangat disayangkan, di ayat 32 dikatakan murid-murid itu tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian barulah kita melihat apa yang terjadi, yaitu ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid tiba di Kapernaum. Ketika mereka sudah di rumah, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan? Ternyata yang mereka perbincangkan, yang mereka tengkarkan adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Wow, saudari, kita melihat ada sebuah kontradiksi antara apa yang Tuhan Yesus ingin ungkapkan kepada murid-muridnya dengan apa yang ada di dalam konsep murid-muridnya. Tuhan mau mewahyukan bahwa Dia datang sebagai hamba penyelamat. Dia perlu melewati proses kematian dan kebangkitan untuk melaksanakan ministrinya di atas bumi, sehingga Dia bisa menjadi hamba yang menyelamatkan kita. Tetapi di dalam konsep murid-murid, ketika bicara mengikuti Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan, di dalam konsep mereka adalah siapa yang paling besar. Ya. Saudara-saudari, inilah konsep yang alami. Konsep ini ada di antara murid-murid, dan kita juga jangan lupa, konsep ini juga sebenarnya ada di antara kita. Ini adalah konsep manusia yang jatuh, ya. Lalu bagaimana Tuhan mengajarkan mereka? Tuhan berkata, Tuhan memanggil ke-12 murid itu. Ya. Tuhan berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi terbesar, boleh, tidak ada masalah. Tapi caranya, jalannya adalah Anda harus terlebih dahulu menjadi yang terakhir, menjadi pelayan dari semua orang. Lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Tuhan memeluk anak itu dan berkata kepada murid-muridnya,
siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di dalam kejadian ini, Tuhan memakai kesempatan ini mengajarkan mereka, murid-murid, mengenai kerendahan hati. Dengan mengambil anak kecil di lengannya, di sini Tuhan mengekspresikan keinsaniannya di dalam kasih yang lemah lembut terhadap yang muda. Saudari, tidakkah kita menyadari apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati artinya kita bukan apa-apa. Karena ketika Tuhan bicara kerendahan hati, ada artinya kita harus bisa menyambut seorang anak kecil. Artinya kita rela merendahkan diri kita menjadi pelayan sampai kepada orang yang paling kecil, orang yang paling lemah. Maka kerendahan hati artinya kita bukan apa-apa. Kerendahan hati berarti bukan lagi aku, melainkan Kristus. Inilah konsep ilahi. Inilah visi yang Allah ingin, Tuhan Yesus ingin tanamkan di atas diri murid-muridnya. Hari ini, saudari, visi ini juga telah diwahyukan kepada kita. Kita perlu mempraktekannya. Ya, kita perlu berdoa. Di dalam melayani, di dalam mengikuti Tuhan, kita perlu berdoa. Berdoa artinya apa? Berdoa artinya bukan lagi aku, melainkan Kristus. Mari saudari, kalau kita mau menjadi yang terbesar, artinya kalau kita mau mewarisi kerajaan, jalannya cuma satu, yaitu kita perlu merendahkan diri kita, melayani, bahkan melayani sampai kepada orang yang paling lemah. Karena ketika kita menyambut anak kecil, kita menyambut Tuhan sendiri. Dan kalau kita menyambut Tuhan, kita menyambut Dia yang mengutus Tuhan, yaitu Sang Bapa itu sendiri. Si Tuhan, semoga kerendahan hati bukan hanya sekedar sebuah wacana. Kerendahan hati menjadi praktek, menjadi latihan, dan menjadi ekspresi bagi seluruh anak-anak Allah. Puji Tuhan, inilah hamba penyelamat yang direproduksi di antara umatnya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Saudara Kenny, terima kasih firman yang disampaikan sungguh sangat memberkati, sangat menerangi setiap saudara-saudari juga para pendengar. Tentu kita mungkin sama seperti para murid, saudara-saudari, kita ingin menjadi yang terbesar, kita ingin menjadi yang terdepan. Tetapi kalau kita melihat kisah latar belakang yang tadi Saudara Kenny sampaikan, ada jalan yang Allah ingin kita kerjakan. Jika kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita perlu belajar mengenai kerendahan hati, seperti yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Dan puji Tuhan, dikatakan tadi kerendahan hati artinya kita bukan apa-apa, kita rela merendahkan diri kita, bahkan sampai kita mengatakan bukan lagi aku, tetapi Kristus. Puji Tuhan, kita perlu berdoa, tadi dikatakan, kita juga perlu menerapkan hal ini dalam pengalaman kita sehari-hari. Kita perlu mengambil Kristus sebagai teladan sang rendah hati itu. Baik, saudari, kiranya firman yang dibagikan ini memberkati, menguatkan, juga mendorong kita semua boleh sama-sama belajar untuk rendah hati. Baik, di dalam kasih untuk menutup podcast kita, Saudara Kenny bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Amin. Mari, saudari, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa menjadi yang terbesar adalah kami perlu belajar rendah hati. Belajar menjadi pelayan bagi semua orang. Tuhan, karena inilah teladan yang Engkau letakkan. Engkau adalah yang terbesar. Engkaulah yang terhormat. Engkaulah yang paling mulia. Karena Engkau adalah Allah itu sendiri. Tapi Tuhan, demi kami, untuk melayani kami, Engkau merendahkan diri-Mu, Engkau taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Amin. Engkaulah hamba penyelamat yang sejati. Melalui Engkau, hari ini kami mendapatkan berkat keselamatan.
Amin. Tuhan, bimbing kami juga bisa belajar perkara ini di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja, bahkan di dalam masyarakat. Kami mau belajar menjadi seorang pelayan, melayani setiap orang, membawakan Allah kepada setiap orang. Karena itu Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu yang terus menopang kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi kehendak-Mu. Mulia bagi Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.